Sebuah cerita berlatar kehidupan sebuah kampung di masa pergerakan melawan penjajah Belanda di tahun 1930-an. Kehidupan di kampung ini bernuansa pedesaan, yang di permukaan menampakkan kehidupan yang harmonis, tetapi sebenarnya menyimpan potensi konflik laten sepanjang waktu. Cerita ini mencoba menggambarkan situasi dua keluarga bertetangga dengan latar belakang dan komposisi anggota yang berbeda, yaitu keluarga Doni dan istrinya tanpa anak, serta keluarga Kuncung, seorang duda beranak satu dengan seorang putri remaja. Pokok cerita adalah masuknya dua orang ke dalam kedua keluarga itu dalam waktu hampir bersamaan, yaitu Dewo dan seorang mahasiswa, tokoh pergerakan, dan Menyut, seorang pelayan yang bercita-cita besar turut terlibat dalam perjuangan. Kuncung dan Doni sedang duduk-duduk santai, menikmati malam di teras rumah Kuncung. Sebenarnya sudah lama saya ingin berkunjung kemari, tetapi Pak Kuncung kelihatan sibuk terus. Saya ini memang selalu sibuk. Seandainya Pak Kuncung tidak sibuk, Emang kenapa? tiap malam kita bisa ngobrol seperti ini sambil minum kopi. Tapi kalau saya tidak sibuk, berarti saya tidak kerja. Kalau saya tidak kerja, artinya saya tidak punya uang. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak akan mampu membeli gula dan kopi untuk tamu-tamu saya. Jadi, Kalau Pak Kuncung sibuk, Pak Kuncung tidak akan sempat membuat minum untuk tamu-tamunya. Kuncung diam saja mendengar perkataan Doni. Ia seolah-olah tidak mendengar. Kuncung berjalan ke ujung teras dan melihat ke atas. Kalau begitu Pak Kuncung, Kuncung tetap tak mendengar. Ia tetap menikmati langit. bukan begitu Pak Kuncung. Kuncung pura-pura tergugup oleh ucapan Doni. Anda ngomong apa tadi? Doni hanya tersenyum. Kuncung kembali melihat langit. Langit begitu indah, seandainya tidak ada yang cerewet. Tapi langit tidak diciptakan untuk yang cerewet. Doni ngelayar pergi, Kuncung terbengong. Suasana khas sebuah desa di Jawa, adem ayem dan bersahaja. Kicau burung menambah kepekatan nuansa pedesaan. Doni duduk sambil mendengarkan radio, segelas kopi tersaji di meja. Ia melakukan semua kegiatannya seirama dengan musik yang mengalun di radio. Minum kopi, menikmati musik, minum kopi, menikmati musik, minum kopi, dan menikmati musik. Tiba-tiba musik itu terputus. Di sini Radio Republik. Maaf, di sini Radio Gelap. Saya membacakan ini berita untuk Anda. Telah dikabarkan dari Batavia bahwa Radio kok terus-terusan berita? Kok seperti nggak bisa bikin acara lain? ini berita sungguh sangat penting, mengingat kondisi negeri yang semakin tidak menentu. Diharapkan ini berita sampai ke telinga setiap penduduk. Doni berjalan ke arah pagar pembatas antara rumahnya dan rumah Kuncung dengan malas. Hal ini membuat kesabaran Doni habis, kemudian marah dan membentak. Doni mempercepat langkahnya, kemudian melongokkan mukanya ke rumah Kuncung. Pak Kuncung, kemari Pak, cepat. Ini ada berita sangat menarik yang sampai ketinggalan. Tiba saja, Kuncung muncul di depan Doni. Ini berita sungguh sangat mustahil. Kita harus mendengarkan. Mana ada berita tentang di zaman sekarang ini? Sudahlah, tumben Pak Kuncung tidak seperti itu. Ayo, cepat! Pekerjaanku tidak hanya untuk kalian. Nah itu, Doni hanya mengangkat bahu. Ia lalu menyuruh Kuncung untuk melompat pagar saja. Kemudian mereka berdua duduk di sisi kiri dan kanan radio. Siap! Ini berita sungguh sangat penting, tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh negeri telah mengadakan kongres kedua dan melahirkan kesepakatan untuk sama-sama bersumpah. Tiba-tiba terdengar suara istri Doni berteriak dari dalam rumah. Teriakan ini mengagetkan semua yang ada di situ. Pak, aku sudah berjalan di situ. Pagi-pagi sudah pulang, tidak ada guna. Siapa itu? Saya, sebentar Bu, ini sedang ada berita penting. Gerakan emansipasi semakin merajalela. Iya, tapi mana beritanya? Saya mau mandi dulu. Kuncung beranjak pergi, tapi baru beberapa langkah penyiar radio sudah berbicara dengan nada serius. Doni menarik baju Kuncung hingga Kuncung terduduk lagi. Saya ulangi, seperti dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah sukses menyelenggarakan kongres. Yang tiba-tiba muncul langsung mematikan radio. Loh, sejak kapan berita lebih penting dari masalah rumah tangga? Bu, apa? Dulu kan saya pernah bilang, istri mengurusi hal-hal kecil, suami mengurusi hal-hal besar. Apa itu? Istri mengurusi segala
segala urusan rumah tangga. Tugas suami? Urusnya hal besar, seperti memikirkan bagaimana supaya negeri ini menjadi lebih baik. Hanya berpikir, laki-laki tidak berguna, kerja cuma melamun dan mendengar radio. Bu, Pak Kunjung juga malah mengadili suami saya yang tidak. Dengar radio kan bisa kapan-kapan, waktunya orang sibuk, waktunya kerja, malah aku di depan radio. Loh, apa loh? Buktinya, punya radio sendiri. Kok bisa-bisa mendengar radio di rumah orang? Masa pelit? Mandi dulu ya. Tiba-tiba terdengar suara yang mirip tembakan berentet. Ketiganya terkejut, termasuk istri Doni. Suara tembakan itu terasa makin dekat. Ketiganya langsung mencari tempat persembunyian. Suara itu tidak juga reda dan terdengar semakin dekat. Menyut muncul dengan membawa tongkat bambu yang sudah dihaluskan. Pada ujung tongkat bambu itu tergantung petasan berenteng yang biasa digunakan pada perayaan-perayaan di Cina. Petasan itu masih tinggal beberapa yang belum meletus. Dilihat dari cara berjalan, Menyut adalah seorang yang gembelok. Akan tapi, jika dilihat pakaiannya, ia adalah seorang yang berasal dari Udik. Di punggungnya tergantung buntalan kain. Ia berjalan ke arah Kunjung, diketuknya pintu rumah Kunjung. Permisi, halo, siapa saja? Tidak ada jawaban apa-apa. Menyut mengutuk lagi. Permisi, saya tidak besar loh. Mungkin udah kosong. Kemudian berusaha mendobrak pintu. Terdengar pintunya didobrak, Kunjung muncul dari tempat persembunyiannya. Ia terbengong-bengong melihat rumahnya didobrak di depan matanya. Doni dan istrinya kemudian muncul dari persembunyiannya. Ragu-ragu Kunjung menyapa Menyut. Bu, kalau saya bertanya bertanya, ambilnya siapa? Menyut berjalan mendekati Kunjung hingga mereka berdiri berhadapan. Hanya dipisahkan oleh pagar pembatas. Seperti yang Bapak lihat, saya hendak berkunjung mencari tempat berlindung di kejagaan sosial. Bapak siapa? Saya pemilik. Secara tiba-tiba, Menyut memeluk Kunjung. Sedemikian erat pelukannya sehingga membuat Kunjung agak terseret, tetapi tubuhnya terhambat oleh pagar pembatas. Oh Bapak, aku menentukan rumah yang baik dan teladan yang memberikan perlindungan kepada pejuang seperti itu. Lain, Doni melirik istrinya, kemudian ia membisikkan pada istrinya. Kalau sudah lama ia mengenal Kunjung, ia harus bisa mengucapkan kata-kata bijak tadi. Ucapan Doni, ia melirik Doni sesaat, kemudian ia berusaha melepaskan diri dari Menyut. Kunjung berjalan ke rumahnya dengan gaya seperti tuan besar. Doni dan istrinya mendekati pagar pembatas. Sejenak Kunjung memperhatikan penampilan Menyut. Masih jauh lagi untuk bertemu. Silahkan duduk. Pagi-pagi sudah membuat orang seluruh dunia terkejut. Menyut langsung duduk di salah satu kursi. Kemenangan besar harus dirayakan. Negeri ini menuju kemenangan besar sekali, besar sekali. Negeri ini akan segera merdeka, tidak ada lagi penjajah seperti selamanya. Kemenangan bagaimana maksudmu? Kompeni asli dan yang bermental kompeni akan terusir dari negeri ini cepat atau lambat. Kamu siapa? Jelas-jelasnya. Pejuang kemerdekaan yang mengusir segala bentuk penjajahan tanpa mendengar warna kulit. Kunjung merasa tidak enak mendengar ucapan Menyut. Ia kemudian berusaha mengusir Menyut. Sebaiknya kamu pergi. Rumah ini harus segera demam jika mencium bau-bau refreshment semacam kamu. Kunjung mendorong-dorong Menyut keluar. Akan tetapi tubuh Menyut terlalu berat untuk seorang Kunjung. Sesaat terjadilah peristiwa dorong-mendorong. Ketika Kunjung hampir berhasil mendorong Menyut hingga di tepi teras, Doni muncul dan mencegah Kunjung. Sudahlah Pak Kunjung, sabar sebentar. Tampaknya anak ini membawa kabar yang menggembirakan. Sangat menggembirakan, kecuali bagi orang-orang yang Saya tidak percaya. Juga muncul Putri, anak Kunjung. Kelihatan sekali bahwa ia tergesa-gesa. Wajahnya menyiratkan kesedihan sekaligus ketakutan yang mendalam. Pak, tolong! Segera menjemput anak kesayangannya. Bukannya semestinya kamu sekarang sekolah? Tolong Pak, Putri takut. Iya, cepat jelaskan. Putri dikejar-kejar Pak, Putri takut. Dikejar. Siapa yang mengejar? Sembrono. Berani-beraninya mengganggu orang terkunjung. Siapa yang mengejar? Cacing. Dengar itu, Doni langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ia tertawa sampai terduduk. Untuk menutupi malunya, Kunjung kembali ke sifat soknya. Reaksi Kunjung, Doni segera menghentikan tawanya. Ia segera mendekati Putri. Nah Putri, tidak sekolah. Itu yang mau Putri ceritakan. Juga mendekati Putri. Saya tahu apa yang akan Putri ceritakan. Kota Kisru yang kacau
keadaan kacau, banyak manusia yang berkeliaran, sekolah di Putri ditutup. Betul. Lalu apa hubungannya dengan cacing? Untuk anak jelas tetap hubungannya dengan cacing. Jangan main-main. Saya tidak main-main, saya sungguh-sungguh. Menahi Kuncung dan Doni. Ini yang sejak tadi saya ceritakan, mari semua duduk. Kita bicarakan sama santai saja, silakan. Dek Putri kalau masih kaget, silakan ambil minum dulu sendiri dan tidak usah minum. Karena peristiwa ini penting bagi sejarah, Dek Putri sebagai pelajar wajib mencatat peristiwa ini. Kuncung sangat cegah pada ulah Menyut, namun ia tetap melaksanakan perintah Menyut. Mahasiswa Sekolah ini sedang sewot, mereka sedang mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri ini. Gara-gara para pemuda mengadakan apa yang namanya kongres apa gitu lah pokoknya, kumpul-kumpul di Batavia. Manusia sedang mencari oknumnya, ngomong ada apa di sini ada mata-mata. Semua mata langsung melihat Kuncung. Bertepatan saat itu, Dewa muncul. Jalannya tertatih-tatih agak pincang, ada cairan merah pada celananya. Dewa segera bersandar pada salah satu tiang penyangga atap teras rumah Kuncung. Suasana menjadi tegang. Apa di sini ada tempat untuk bersembunyi? Putri segera menolong Dewa. Duduk dulu. Dewa yang jalannya tertatih-tatih dipapah oleh Menyut dan Putri. Duduk dulu, Mas. Permisi. Duduk. Semua mengerubungi Dewa dengan perasaan yang sangat ingin tahu apa yang telah terjadi. Boleh saya minum? Apa minum? Ambilkan minum. Dan Menyut segera mengambil minum, tapi begitu sampai di depan pintu, Menyut sadar akan posisinya. Sehingga tahu, kok sedang minum? Kuncung melotot ke arah Putri. Putri segera berlari untuk ke dalam rumah. Menyut kembali mendekati Dewa. Bukan, Mbak. Ya, Udah, nanti saya ceritakan, ambilkan minum. Kamu sendirian? Nanti saya ceritakan, ambilkan minum. Kalau dilihat dari pakaiannya, Bu ini pasti mahasiswa. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Ternyata mahasiswa hanya bisa ngomong dari itu saja. dia terdengar suara tangis dari rumah Doni. Doni langsung teringat sesuatu. Rawat istri saya. Setelah Doni pergi ke rumahnya, Doni langsung menghampiri istrinya yang sedang duduk sambil menangis sesenggukan. Aduh, kenapa kamu kok menangis? Saya nggak diperhatikan sejak tadi, saya kan juga ingin diperhatikan. Tapi apa? Ada masalah penting. Kamu sudah melupakan aku, tidak memperhatikan aku lagi. Iya, saya perhatikan. Dan sekarang akan selalu memperhatikan kamu. Awas kalau pergi, saya mau masak. Doni masuk ke rumah, namun sesaat kemudian ia muncul di pintu. Awas kalau pergi lagi. Kamu ngomong siapa kamu pada namanya berada itu? Doni cuma menggelengkan kepala. Setelah istrinya masuk dan menutup pintu, Doni mengendap keluar. Doni dikejutkan oleh suara istrinya berteriak dari dalam rumah. Awas kalau keluar. Iya, saya masih di sini. Doni menunggu sesaat. Setelah yakin tidak ada reaksi apa-apa dari istrinya, ia kembali mengendap ke rumah Kuncung. Doni bergabung dengan Kuncung, Menyut, dan Dewa. Kuncung tersenyum dengan mata mengejek. Dengan agak malu-malu, Doni berusaha menjelaskan persoalannya. Ya, sekedar masalah standar dalam rumah tangga. Putri muncul dengan membawa segelas air teh. Ia langsung menyodorkan air teh tersebut pada Dewa. Sesaat mereka saling pandang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Kuncung memegang pundak Dewa atau lebih tepatnya memukul pundak Dewa sehingga membuat Dewa terkejut. Iya. Segera meminum air tehnya. Sekarang langsung ceritakan apa yang sudah terjadi. Apa belum tertembak? Kenapa Mas bisa ada di sini? Sebetulnya siapa kamu? Dewa kebingungan mendengar rentetan pertanyaan yang begitu bertubi-tubi. Dewa menjawab semua pertanyaan itu dengan cepat tanpa sekalipun mengambil nafas sehingga ia betul-betul kehabisan nafas ketika habis menjawab. Nama saya Dewo. Saya sampai di kota ini untuk bersembunyi. Saya terlibat dalam kongres di Batavia. Akan tetapi, Marsose terus mengobrak-abrik seluruh pelosok negara. Saya bertemu dengan Marsose tadi waktu saya makan bakso. Saya lari secepat-cepatnya hingga sampai di sini. Saya tersandung di batu. Merah. Dan di celana ini, di dalam celana ini,
Dewo bercerita tentang tujuannya kemari. Iya Bung Dewo, langsung cerita aja. Gini, sebenarnya kami tuh mau bersembunyi. Kami? Iya, kalau di sini aman, kami semua akan bersembunyi di kampung ini. Tidak bereaksi sama sekali. Jangan khawatir, kami bayar karena perjuangan tidak ada yang gratis. Kalau begitu di rumah saya saja. Rumah saya bisa menampung orang sebanyak-banyaknya dengan fasilitas yang tidak tertandingi. Di rumah saya juga bisa. Suasananya lebih enak. Ada suara burung, ayam. Pokoknya suasana alam menjadi prioritas. Apalagi ini demi kemerdekaan. Dari rumah Doni terdengar istri Doni mulai berkicau. Kau masih dengarkan, Mas? Awas kalau menurut tangga itu lagi. Masih? Ya, sebetulnya bagi saya pribadi kemerdekaan itu tidak banyak berarti. Namun untuk mensukseskan kemerdekaan, jelas saya ingin berperan aktif. Iya, saya juga ingin berperan aktif karena itu tujuan saya kemari. Saya kan belum ditanya toh tujuan saya mencari pekerjaan. Saya ingin memerdekakan negeri ini dengan cara lain, mengurangi pengangguran. Cara yang terbaik untuk mengurangi pengangguran adalah berbelit-belit adalah sikap khas kebanyakan pamong. Saya ingin jadi pamong praja, saya ingin memulai dari pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Pejuang kemenangan kau melamar jadi pembantu, sok tahu lagi. Saya ingin berjuang dari bawah seperti pelamar yang lain. So tahu adalah otak yang utama, bukan begitu, Bunda? Mengangguk kemudian melirik rumah Doni. Begini saja, karena ada 2 rumah dan ada 2 pendatang, lebih baik dibagi saja. Kunjung hendak menyela tetapi segera dipotong Dewo. Setiap orang itu berhak bersuara. Rencananya kan negeri ini negeri demokratis. Kan masih rencana. Ya perlu latihan sejak dini, biar nanti tuh nggak kagok karena nggak ada penyelewengan. Betul, kita perlu latihan. Betul. Karena pemilik rumah ini punya rezeki yang lebih, tentunya pemilik rumah ini mampu membayar. Karena itu Bung Menyut bekerja menjadi pemilik rumah itu. Menyut melirik Putri kemudian teriak. Setuju? Ya, setuju. Kata itu jangan terlalu sering diucapkan, bahaya bagi negeri ini kelak. Dan saya kos di rumah itu karena bernuansa alam, jadi sedikit berbau gerilian. Terdengar berita dari radio. Ini berita penting. Saya akan mengulangi lagi berita yang tadi tertunda. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah berhasil menyelenggarakan kongres.